bisa cari anting ini kan? Kok Tante Wulan punya antingnya Denny? Seharusnya saya yang nanya soal anting ini, bukan kamu yang nanya. Kita tunggu di sini 15 menit. Enggak, Tante tuh nunggu siapa sih? Udah lah sih, udah. Pokoknya kamu sama Safira nggak boleh pulang. Kalian itu harus mendengar apa alasan Dania. Sekarang kita dengerin Tante Wulan aja ya. Bohong. Nggak mungkin ke Tante Wulan kalau pemilik anting itu adalah kamu. Mona pada awalnya guys datang ke rumahnya Safira nih guys karena memang dia pengen minta bantuan ke Safira untuk diajari masak. Namun ternyata kondisinya Safira saat ini tidak baik-baik saja karena banyak permasalahan mengenai tadi dia mendatangi ke sekolahnya Loli dan menggantikan perannya sebagai ibunya. Seperti itu nih guys, dan ternyata berujung masalah. Nah di situ ada Mona. Mona ini kalau misalkan mau cerita ke Mona, Safira ini bisa cerita ke Mona. Toh dia kan temennya seperti itu nih guys. Dan kemudian nih guys akhirnya membuat Safira ini memberanikan diri untuk bercerita bahwa dia tidak bisa membantu Safira memasak untuk hari ini dikarenakan memang kondisinya saat ini tidak enak hati, dimana ada masalah yang itu mengenai kan dia tadi kan datang ke sekolahnya Loli menggantikan peran ibu ya kan, karena Dania tidak kunjung hadir, makanya dia menggantikan perannya. Nah, ketika hadir di sekolahan, ternyata malah justru semua siswa dan guru-guru itu tahu bahwa Loli itu punya ibu tiri. Nah, seperti itu. Jadi dia kan gak enak dan ini salahnya. Nah, menurut Mona itu kan bukan salahnya Safira, melainkan itu kan salahnya Dania itu sendiri. Dania itu kan orang yang sangat licik sekali. Nah, makanya Mona ini berusaha untuk mengingatkan Safira untuk lebih berhati-hati kepada Dania. Memang Dania sengaja melakukan hal itu, mungkin ada udang di balik batu, ada sesuatu hal yang tersembunyi seperti itu. Karena Mona ini sebagai seorang businesswoman, dia tahu betul, dia mengetahui berbagai karakter orang, bahwa meskipun di situ kelihatannya Dania itu baik ya kan, dan minta maaf kepada Safira, jangan pernah lengah seperti itu karena pastinya ada sesuatu hal di balik itu semua. Mungkin dia sudah mempersiapkan rencana-rencana tertentu supaya dia bisa mendapatkan hatinya Julian. Maka dari itu Safira agar lebih berhati-hati dalam hal ini nih guys. Dan kemudian Safira akhirnya berusaha untuk mengingat kejadian ya guys ya, bahwa memang sering kali nih guys dimana memang Dania itu deket banget ya dengan suaminya, Julian seperti itu. Bahkan sering menggendongnya, pernah juga menggendong ataupun menolong Dania tanpa disengaja seperti itu. Bahkan bukan hanya itu saja, Dania sempat baik kepada Safira. Bahkan pernah minta maaf kepada Safira. Apakah itu semua hanyalah triknya Dania saja atau bagaimana? Nah seperti itu loh guys. Walaupun dulu dia juga pernah ya minta maaf ya ke Safira karena dia telah melakukan banyak kesalahan Dania ini. Namun Safira harus tetap hati-hati seperti itu nih guys. Nah sementara mamanya Julian dan juga Sisi ini lagi membahas bagaimana kondisinya Loli saat ini nih guys. Makanya dia khawatir betul nanti kalau Loli diejek bagaimana di sekolahan. Kan tadi kan yang menggantikan perannya adalah Safira seperti itu, dan kemudian Safira tiba-tiba datang di situ dan dia berusaha untuk tanya bagaimana keadaan Loli saat ini, apakah dia baik-baik saja. Nah kemudian di situ Safira menjelaskan bahwa dia berusaha untuk mengetahui kondisinya Loli, namun ternyata Dania tidak memperbolehkannya seperti itu. Nah kemudian di situ juga Safira menceritakan kronologinya kenapa Loli itu bisa malu dan diajak oleh teman-temannya. Tadi kan ada orang yang melempar bola ke Loli, ya kan seperti itu. Makanya Safira ini berusaha untuk menegur dengan baik-baik. Ternyata teguran itu tidak berbanding lurus, melainkan ada orang tua yang justru malah menyalahkannya, dan bahkan sempat memang di situ Julian marah-marah gitu loh dengan keluarganya yang lain seperti itu, sehingga di situ jadi masalah. Nah kemudian akhirnya membuat Mama Julie ini segera mendatangi tempatnya Loli saat ini nih guys. Nah disitu karena memang pintunya tidak dikunci, maka membuat dia langsung masuk saja karena pada awalnya sudah diketuk-ketuk dan sudah dipanggil Loli namun tidak hadir seperti itu juga. Dan ternyata di situ memang kondisinya Loli sedang tidur nih guys. Dan ketika kondisinya Loli ini sedang tidur, di situ mengatakan bahwa Dania ini lagi-lagi nih guys buat masalah dengan berusaha mencari empatinya mamanya Julian agar bisa mendapatkan keinginannya. Dia mengatakan bahwa kasihan sekali loh kondisinya Loli pasca diejek oleh teman-temannya seperti itu. Seharusnya kan memang Safira tidak menggantikan perannya seperti itu. Bahkan tidak hanya itu guys, dia juga berusaha untuk mengulik-ngulik masa lalu. Seharusnya ketika dulu dia sedang mengandung anaknya Julian itu yang padahal sebenarnya adalah anaknya Romi, dia berusaha untuk mencari simpatinya nih guys dengan
mengungkit-ungkit masa lalunya, dan seharusnya sejak dulu dia mengatakan yang sebenarnya agar dia dinikahi segera. Dinikahi segera pada waktu itu sebelum dia menemukan Safira. Namun memang pada awalnya itu adalah kesalahannya Dania itu sendiri di masa lalu. Dia berusaha untuk nangis-nangis, guys, mencari simpatinya mamanya Julian agar mama Julian ini mendengarkan seperti itu. Dan di situ juga memang kondisinya Loli kan butuh seorang ayah, sosok seorang figur ayah. Dan memang seharusnya biar tidak diejek, ya kan, dia itu menikah atau bagaimana seperti itu loh, guys, agar dia bisa mendapatkan simpatinya mamanya Julian. Dan mamanya Julian ini bingung apa yang harus dia lakukan. Sementara memang saat ini kan Julian bersama dengan Safira yang sudah menikah, jadi tidak mungkin juga Safira disuruh untuk cerai atau semacamnya atau meninggalkan Safira, karena walau bagaimanapun Ian itu sangat mencintai Safira seperti itu. Namun di situ memang ya dia berusaha untuk menggunakan Loli, guys. Dan ya ini berusaha untuk menggunakan Loli agar mamanya ini terkecoh ya di situ. Dan di situ mama Julian juga tidak bisa melakukan apa-apa. Di satu sisi dia sangat kasihan dengan Loli karena walau bagaimanapun Loli tumbuh berkembang hanya dengan seorang ibunya. Pada awalnya memang Dania ini sanggup untuk hidup sendiri tanpa seorang ayah karena dia bisa membesarkan anaknya sendiri. Namun seiring perjalanan waktu di situ ternyata tidak bisa ketika anaknya sudah sekolah, dan bahkan banyak ejekan-ejekan dari temannya yang menyatakan bahwa anaknya tidak punya papa seperti itu. Nah, ketika mendengar itu semua otomatis ya guys ya membuat hati mama Julian ini kasihan dong dengan ceritanya seperti itu, karena Loli harus dihina seperti itu, dan saat ini memang dia masih tidur karena tadi itu nangis seperti itu nih guys. Nah, mama Julian juga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk saat ini. Haruskah dia mempertimbangkan agar memang Dania itu bersatu kembali dengan Ian seperti itu? Nah, kayaknya itu juga tidak mungkin seperti itu loh guys. Makanya dihadapkan pada pilihan yang susah. Psikis anaknya Loli itu juga menjadi pertimbangan mama Julian nih guys. Namun di satu sisi itu sangat tidak mungkin sekali. Dania ini benar-benar memang jahat sekali ya guys ya. Padahal jelas-jelas itu adalah anaknya Romi. Malah menyalahkan Safira, malah menyalahkan Julian atas kasus yang terjadi pada anaknya. Kalau pada dasarnya dia mengaku sendiri mengenai hubungan dia dengan Romi itu adalah anaknya Romi, mungkin masalahnya tidak akan besar, dan kasihan Julian dan juga memang Safira yang menjadi korban dia seperti itu. Bahkan mamanya Julian pun juga terkena omongannya Dania yang menyatakan di situ sebenarnya dia pengen balik lagi dengan Julian, namun kondisinya tidak mungkin. Namun di satu sisi sebagai seorang ibu tentu saja membuat mama Julian ini bingung ketika melihat anaknya, psikisnya nanti ke depan seperti apa gitu loh. Namun dia juga tidak mungkin memisahkan Safira dengan Julian. Julian sangat mencintai dia. Di situ nih guys, pura-pura aktingnya itu benar-benar luar biasa yang membuat hati mama Julian ini terkecoh dengan hal itu. Nah, sementara itu ada Tante Wulan, di mana Wulan itu nih guys lagi marahan dengan suaminya Romi. Karena jelas-jelas pastinya ada hubungan Dania dan Romi seperti itu. Makanya memang kondisinya juga tidak baik-baik saja. Sementara itu juga ada Julian nih guys yang lagi masalah atas kasusnya Loli itu tadi. Sehingga ngebuat dia itu harus ngebut-ngebut tanpa melihat di depannya di situ juga ada mobil yang berpapasan bahkan hampir bertabrakan. Nah, ternyata di situ yang mau ditabrak juga mobilnya adalah itu ternyata Tante Wulan seperti itu nih guys. Nah, otomatis di situ nih guys Tante Wulan ini menyalahkan sopirnya karena sopirnya ini ugal-ugalan, harusnya lebih berhati-hati, dan ternyata ketika sopirnya itu menemui Julian, ternyata itu adalah Julian kan, dan otomatis membuat tantenya harus menghampiri segera seperti itu. Julian minta maaf ya guys karena dia memang tidak tahu apa-apa, dan dia juga menyesal karena memang kondisinya dia nggak tahu di situ jalan tikungan, dan dia juga banyak masalah, dan kemudian tantenya menghampirinya dan menyuruh dia untuk hati-hati. Kenapa Julian, ada apa? Apakah punya masalah seperti itu sehingga dia naik mobil ugal-ugalan seperti itu? Nah, makanya ngebuat Tante Wulan ini mendatangi Julian, dan ternyata memang dia ada masalah seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ ada drivernya terus ngomel-ngomel aja mengenai keponakannya itu yang melakukan tidak kesalahan, ngebut seperti itu. Nah, menurut Wulan ini, udah deh nggak usah bikin hal itu lebih baik, drivernya harus lebih berhati-hati seperti itu. Nah, sementara itu sisi ini nih guys masih kepikiran tentang Mas Yudanya seperti itu. Kenapa ya Yudanya itu benar-benar peduli banget dengan Dania? Adakah hubungan sesuatu yang penting di antara keduanya sehingga membuat keadaannya cemas tadi dan meninggalkan Sisi di restoran Korea seperti itu? Makanya Sisi harus mencari tahu terkait kasus ini.
Dan pastinya ada sesuatu ya hubungan antara Dania dan juga Yuda, sehingga Yuda itu kok bisa seperti itu. Padahal awal-awalnya juga memang tidak ada apa-apa ya kan. Namun pasti ada sesuatu hal penting yang ngebuat Mas Yuda itu meninggalkan dia tanpa sebab dan alasan yang jelas. Nah, di situ ada Tante Wulan yang datang terus marah-marah ketika ditanya Sisi apakah dia baru pulang, seperti itu dia malah marah. Terlihatnya seperti apa? Seperti itu dia marah-marah nih guys, karena kondisinya dia lagi marahan dengan suaminya karena suaminya selingkuh dengan Dania tanpa ia sadari. Nah, ketika ia berusaha untuk meletakkan cincin di tasnya yang ditemukan tadi sebagai barang bukti, apakah memang di situ ada hubungan lain seperti itu antara Dania dan juga Mas Romi, ternyata jatuh seperti itu nih guys. Nah, sementara itu ada juga Safira yang masih kepikiran dengan ucapannya Mona seperti itu. Bahkan Mona juga sempat mengungkapkan bahwa apapun akan dilakukan oleh Dania, ya seperti itu. Makanya Safira ini harus lebih berhati-hati. Bahkan anaknya itu kan bisa jadi anaknya saat ini Loli itu bukan anaknya Julian, dan bahkan di situ membuat Safira ini ingin tahu mengenai lebih lanjut hubungan mereka berdua nih guys. Dan di situ ada bukti, yaitu video yang ia lihat sendiri, yang ia rekam sendiri mengenai hubungannya Dania dan juga Om Romi seperti itu. Pasti ada hubungan tertentu. Sejak kapan mereka menjalin hubungan seperti itu? Apakah benar anaknya Loli itu adalah anaknya Julian atau anaknya Mas Romi, Om Romi seperti itu loh guys. Nah, ini yang bikin bingung, apakah benar yang dikatakan Mona? Maka dari itu sebaiknya dia mencari tahu sendiri nih guys, supaya mendapatkan pengertian dan kabar. Nah, sementara itu tiba-tiba ketika dia mikir, diajaklah tuh dia ke restoran supaya makan bareng agar hubungan dia dan juga Julian baik-baik saja. Tentu saja dia pengen guys menemui suaminya Julian makan bareng ke restoran seperti itu. Tiba-tiba di situ ada Mama Julian. Ya, Mama Julian ini kan telah menghampiri ke rumahnya Loli, dan dia mengatakan ya guys ya ke Sisi bahwasanya di situ memang Loli itu kasihan banget kondisinya saat ini. Dimana kondisinya saat ini menjadi perbincangan teman-temannya, dikatakan bahwa dia punya ibu tiri seperti itu. Nah, pasca memang Safira menghadiri di acara pesta ulang tahun sekolahannya itu, ternyata bikin masalah baru seperti itu. Dan kemudian di situ Sisi diajaknya untuk ke tempat yang sepi saja agar tidak didengarkan oleh siapa-siapa nih guys. Karena walau bagaimanapun pastinya mereka akan menyinggung sekali perasaannya Safira, tanpa diketahui bahwa Safira yang mau pergi itu ternyata menguping pembicaraan mereka berdua tanpa mereka berdua itu tahu. Dan di situ mamanya Julian itu berdiskusi dengan Sisi, bahwasanya itu mengatakan bahwa apakah lebih baik Dania itu disatukan seperti itu dengan Ian seperti itu. Nah, kemudian ketika mendengar hal tersebut otomatis membuat hatinya Safira sedih dan sakit hati. Dan di situ ada anaknya Sisi yang berusaha untuk menegaskan jangan sampai mama itu bilang kepada Kak Ian semacam itu. Karena pastinya itu akan sangat menyakiti hati sekali. Toh, Kak Ian kan juga jatuh cinta sangat kepada istrinya Safira. Kenapa mama mengucapkan seperti itu? Karena kepikiran tentang psikisnya Loli guys. Dan diharapkan memang di situ ya Sisi ini mengerti atas perasaannya Safira. Dan di situ memang tak habis pikir ya Safira dengan ucapannya apa yang dikatakan oleh Mama Gina seperti itu, karena walau bagaimanapun itu pasti adalah tadi gara-gara ini habis ngobrol dengan Dania itu memang selalu bikin rencana yang jahat. Dan tiba-tiba ketika dia mau balik ke kamarnya nih guys, dia menemukan anting. Nah, anting ini adalah antingnya Dania yang jatuh. Ini adalah barang bukti nih guys, pastinya ada hubungan tertentu antara Romi dan juga Dania. Dari situ nih guys, pastinya dia berusaha untuk mencari tahu, dan dia teringat bahwa itu adalah antingnya Dania seperti itu nih guys. Nah, sementara Dania sendiri itu nih guys lagi mencari-cari di mana keberadaan antingnya, karena setelah dicek-cek ternyata dia hanya memiliki satu anting. Nah, satu antingnya itu ada di mana? Dia berusaha untuk mengecek apakah berada di kolongnya seperti itu nih guys, di bawah tidur. Ya, di bawah tidurnya seperti itu, atau jatuh kemana. Nah, itu yang ngebikin dia harus mencari, bahkan dia juga sampai mencari ke handuk-handuk, ke berbagai tempat nih guys. Dan dia berusaha untuk mengingat lagi kapan terakhir ia mengenakan anting itu. Karena antingnya itu adalah pemberian dari Ian dulu, makanya ia sangat menginginkan anting tersebut nih guys.
Dan tiba-tiba ketika dia sedang mencari anting, ternyata ada Steven. Steven ini adalah orang suruhannya Yuda, karena Yuda ini pengen ngobrol dan membawa Loli dan juga Dania ke tempatnya karena ada sesuatu hal penting yang harus dibicarakan. Namun menurut Dania tidak perlu karena Lolinya tidur, dan kemudian Dania sengaja memvideo call dengan Yuda karena tentunya dia tidak bisa bertemu dengan Yuda saat ini karena kondisinya Loli sedang tidur. Makanya dia yang memvideo call dan mengatakan bahwa ada juga masalah loh tadi seperti itu. Kondisinya Loli yang jadi bulian temannya karena dia punya ibu tiri. Nah, padahal tadi juga memang di situ ada Safira yang menjadi ibu tirinya pengganti Dania, dan itu akan jadi masalah dan semua gurunya akhirnya mengetahui akan hal itu. Nah, kemudian di situ dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menemukan Loli dengan Yuda nih guys karena kondisinya tidak pas seperti itu. Dan kemudian itu yang jadi masalah ngebuat Yuda ini akhirnya menyalahkan Julian. Namun menurut Dani itu adalah salahnya Safira yang menggantikan perannya seperti itu. Menurut Yuda itu tidak penting salahnya siapa. Yang penting adalah dia yang mengatakan sebenarnya tentang hubungan dia dengan Romi. Romi itu adalah ayah kandung dari Loli, sehingga Loli tidak akan jadi korbannya. Karena walau bagaimanapun Yuda sangat peduli dengan Loli. Jadi tolong ya, Loli itu dipertemukan dengan ayah kandungnya dan dia mengungkapkannya sebenarnya. Dan menurut hal itu tidak perlu, karena saat ini dia aman-aman saja dan dia tidak mau bertemu dengan Yuda nih guys. Dan dia tidak mau mengatakan sesuatu apapun, apalagi tentang ayah kandungnya itu Romi. Sudah seperti itu. Memang di situ membuat Yuda ini sedikit sangat kecewa dengan ucapannya Dania, karena walau bagaimanapun dia telah membantu Dania. Setiap ada masalah selalu memang di situ yang ngebantu adalah Yuda, bukan Romi. Nah, sementara itu nih guys, omongan Mama Gina membuat hati Safira ini tentu saja sakit karena walau bagaimanapun di situ memang kondisi dia tidak baik-baik saja setelah mendengar bahwa mamanya Julian itu menginginkan ya Dania itu bersatu atau menikah ya kan dengan Julian, dan tentu saja dia sakit hati seperti itu loh guys, karena walau bagaimanapun mana ada sih seorang istri yang menginginkan hal itu terjadi. Nanti lalu kalau misalkan dia ngomong dengan Mas Julian mengenai hal itu dan dia setuju, bagaimana, itu akan jadi masalah yang besar. Memang benar apa yang diungkapkan oleh Mona ternyata ya. Nah, sementara itu ada suaminya Julian yang sedang menunggu ia di restoran. Namun ternyata dia tidak kunjung datang nih guys. Dan di situ ada suami yang benar-benar menunggu apakah macet sehingga membuat dia itu tidak bisa hadir atau memang dia terjebak macet di jalan seperti itu. Nah, kemudian dia berusaha untuk menelpon dan memastikan bahwa keadaan isinya itu baik-baik saja. Nah, karena kondisinya memang tidak baik-baik saja, ngebikin dirinya itu tidak bisa menelpon karena dia lagi nangis-nangis mikiran masalah itu. Nih guys, gara-gara Dania yang mengatakan berusaha untuk mengadu domba Mama Gina dan juga Safira agar Safira ini dibenci Mama Gina dan juga mendapatkan hatinya Mas Ian seperti itu nih guys. Dan di situ dia tidak bisa nih guys. Dan kemudian dia juga berpikir nih guys, karena dengan kondisi yang semacam itu dia tidak mungkin ngobrol dengan suaminya. Nanti kalau suaminya ini setuju dengan ucapan Mama Gina nih guys, bersatu kembali dengan Dania, bagaimana? Nah, sementara itu ada suaminya yang masih sedih dan pastinya ada sesuatu nih. Nah, memutuskan ia untuk kembali ke rumah dan menemui istrinya, pasti ada sesuatu. Nah, sementara itu nih guys, Mama Gina itu masih memperdebatkan ya guys ya terkait hubungan Gina, ya terkait hubungannya Loli dan juga papanya, statusnya itu kan tidak bersatu dengan Mama Dania, dan memang kasihan kan psikisnya seperti itu. Nah, sementara ini memang ya membuat ya kan hati pikiran Julian ini tidak tenang ketika menelpon Safira, tamu tidak diangkat. Kemudian dia menelpon mamanya dan tanya di mana istrinya seperti itu, dan kemudian mamanya ini mengatakan bahwa istrinya sedang berada di atas seperti itu. Jadi dia ada di rumah di atas seperti itu. Dan setelah mendapatkan kabar dari Julian nih guys, apa mungkin memang tadi Safira itu mendengar ucapannya Sisi dan juga ucapan Sisi dan mamanya seperti itu, dan mamanya ini tidak mau menemui Safira melainkan disuruh Sisi saja yang menemuinya. Dan di situ Sisi bingung apa yang harus dia lakukan gitu loh. Mama saja seperti yang menemui Kak Safira seperti itu. Ya udah,
Sisi saja yang menemui. Jadi memang terjadi perdebatan antara mereka berdua nih guys. Karena di situ memang Sisi juga bingung kalau ada apa-apa Sisi yang harus jadi kenanya seperti itu nih guys. Nah sementara itu nih guys, ternyata Mama Gina ini juga masih menginginkan bahwa anaknya Julian itu menikah dengan Dania demi Loli seperti itu. Lagi-lagi di situ memang membuat Sisi ini bingung ya guys ya, walaupun mamanya seharusnya tidak melakukan seperti itu, mengucapkan hal itu yang akan menyakiti hati Kak Safira seperti itu. Dan di situ Safira yang menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya, di situ apa yang harus dia lakukan dia tidak tahu. Nah sementara itu membuat Sisi harus menghampiri dia, karena walau bagaimanapun dia di situ tahu bahwa kondisinya memang tidak baik-baik saja. Jangan-jangan tadi kayaknya mendengar deh, pastinya sedih banget seperti itu. Dia berusaha untuk mengetuk pintu nih guys, mengecek keadaannya Kak Safira, apakah Kak Safira ini baik-baik saja. Nah kemudian di situ dengan keadaan yang menangis meratapi nasibnya, dia masih kepikiran tentang Julian yang mau diajak bicara mamanya untuk bersatu kembali dengan Dania. Dania ini benar-benar sungguh bikin masalah saja nih guys ya, karena kondisinya memang tidak baik-baik saja. Pasca ia menggantikan peran ibunya, membuat dia itu justru malah dihadapkan pada pilihan yang sangat-sangat susah sekali. Dan di situ memang Sisi pasti tahu betul keadaan kakaknya tidak baik-baik saja nih guys, karena bagaimanapun di situ kan ada Kak Safira yang punya hati yang baik. Dia tahu betul bagaimana perasaan saat ini. Toh dia tuh tulus dengan keluarganya, mencintainya. Kasihan banget nih guys, karena dia memang benar-benar berada di pihaknya Safira. Karena kalau mamanya bilang seperti itu tetap tidak setuju ya, kasihan banget Safira seperti itu. Safira ini berusaha untuk memikirkan ulang apa yang harus dia lakukan untuk mengungkap yang sebenarnya nih guys terkait kasusnya perselingkuhannya Romi dan juga Dania seperti itu. Nah sementara Wulan ini sedang berusaha untuk mencari anting sebagai tanda bukti itu apakah hubungan Romi dengan Dania. Ternyata berusaha dicari di tasnya, berusaha untuk dicari-cari, ternyata tidak ketemu. Apakah dia menjatuhkan di suatu tempat seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ ya guys ya, ada Safira yang berusaha untuk stand strong dan dia berusaha untuk be confident juga. Nah sementara itu juga ada tante Wulan yang berusaha tanya ke Sisi apakah dia melihat anting yang jatuh seperti itu, anting yang emas seperti itu nih guys. Itu bukan antingnya Wulan, melainkan antingnya seseorang nih guys, yang sangat penting sekali. Nah di situ ternyata ada juga Safira yang mengetahui bahwa anting yang jatuh itu adalah antingnya Dania, dan dia akan mengungkapkan yang sebenarnya nih guys kasus itu, supaya semua orang tahu bahwa memang Dania itu punya niat yang jahat seperti itu nih guys. Dan kemudian dia menghampiri Tante Wulan seperti itu nih guys, dan berikan di situ antingnya di situ. Dan tentu saja membuat Tante Wulan ini berterima kasih sekali karena ternyata ditemukan oleh Safira seperti itu nih guys. Dan kemudian dia langsung pergi aja nih guys setelah dia mendapatkan antingnya guys. Safira itu tahu nih guys siapa yang punya anting itu. Nah kemudian kalau misalkan ya Tante Wulan itu mau tahu siapa pemilik anting itu, dia bisa menunjukkan siapa orangnya seperti itu. Dan kemudian dia mengatakan kepada Tante Wulan untuk menunjukkan siapa sih pemiliknya seperti itu. Makanya dia pengen menunjukkan secara langsung. Nah sementara Julian ini masih kepikiran tentang istrinya. Ada apakah dengan istrinya? Apakah dia lagi sedih atau bagaimana? Makanya dia harus segera kembali ke rumah nih guys. Karena takutnya nanti kalau istrinya sedang di rumah, dia mikirin sesuatu hal yang lain, membuat dia stres, dan juga akan ada masalah yang lain. Dia tidak mau membuat istrinya kepikiran terkait masalah apapun. Nah sementara itu nih guys, terkait anting itu siapakah pemiliknya, Safira akan menunjukkan. Dia akan langsung menunjukkan, namun dia tidak akan ngomong. Kenapa hal itu harus terjadi? Supaya Tante Wulan tahu sendiri siapakah pemilik anting itu. Nah, Sisi masih bingung. Kenapa nggak dikasih tahu aja pemiliknya? Kenapa harus ditunjukkan? Memang harus ditunjukkan, karena ini penting. Biar Tante Wulan melihat sendiri. Kemudian nih guys, langsung diajaklah tuh mereka. Ya kan, mereka, ya Tante Wulan dan juga Sisi menemui Dania nih guys. Dan kemudian di situ terjadi perdebatan sedikit. Kenapa tidak langsung bilang saja? Apakah benar bahwa Dania adalah orang pemilik anting itu? Nah, ketika itu juga membuat Tante Wulan ini semakin sedih dan kecewa dengan suaminya Romi. Apakah ada hubungan spesial antara suaminya dengan Dania seperti itu? Dania masih belum bisa menemukan antingnya itu di mana nih guys. Dia kepikiran bahwa antingnya itu berada di tempatnya Yuda, karena sempat kemarin kan ia itu di tempatnya Yuda. Barangkali mungkin nyantol di kasur ataupun di bantalnya tempat tidurnya
di tempatnya Yuda seperti itu yang bikin dia kepikiran guys, apakah itu, dan dia sebenarnya malas mau minta bantuan lagi ke Yuda. Nah tiba-tiba di situ dengan keadaan yang sangat marah sekali membuat Tante Wulan ini menggedor-gedor pintunya dan mengatakan, Dania, Dania cepat keluar, seperti itu nih guys. Dan di situ terdengar suara kemarahan dari Tante Wulan seperti itu yang menggedor-gedor pintu terus, yang menyatakan Dania ini supaya membukakan pintunya guys. Dan kemudian setelah itu langsung dibukakan pintu, dan kemudian bertanya kepada Tante Wulan, kenapa sih menggedor-gedor pintu sampai marah-marah seperti itu, ada apa nih guys. Nah kemudian nih guys, di situ dibukalah tuh rambutnya. Apa benar di situ ada anting sebelah yang hilang? Ternyata benar, itu adalah pemiliknya adalah si Dania itu sendiri nih guys. Dan dia mengatakan kepada Dania, apa benar ini adalah antingmu? Nah lah, itu antingnya memang benar, antingnya Dania, dan dia juga mengakui. Nah di situ semakin membuat perasaannya Tante Wulan tidak enak nih guys. Pastinya ada hubungan sesuatu antara Romi dan juga Dania. Dan untuk mengecek kebenaran akan hal itu, dia harus memastikan sendiri nih guys, bahwa hubungannya apa sih Romi suaminya itu dengan Dania itu sendiri. Dan dia mau membawanya ke suaminya seperti itu dengan paksa. Namun ternyata Dania tidak mau. Dania bingung, ini ada apa sih kok rame-rame seperti ini, langsung menggeledah tangannya membawanya kemana. Dan kemudian di situ nih guys, dia berusaha untuk menelpon suaminya nih guys. Dia berusaha untuk menelpon suaminya ini guys, karena dia mau minta pertanggungjawaban dan bertemu dengan Dania untuk mengatakan yang sebenarnya hubungannya dia dengan Dania itu apa. Ya, dan kemudian ketika ditelepon Wulan istrinya nih guys, membuat dia itu bingung dan tidak berani mengangkat karena nanti marah-marah tanya lagi kasusnya dengan Dania gitu, seperti itu nih guys. Dan karena tidak diangkat membuat istrinya itu sangat sedih dan kecewa ya guys ya. Kenapa Mas Romi itu seperti itu, dan meyakinkan dia pasti ada hubungan sesuatu. Kemudian dia berpikir nih guys, karena suaminya tidak mengangkat, maka lebih baik dia berusaha untuk memberi pesan. Dan ketika memberikan pesan di situ membuat suaminya akhirnya membuka pesan tersebut, ternyata dari istrinya nih guys, Wulan, seperti itu. Dan ketika dibuka ternyata mau ketemuan karena mau membahas anniversary pernikahannya dan juga membawa pulang anaknya Acel, seperti itu. Dan kemudian dia langsung seneng guys, Romi ini ternyata memang Wulan tidak mau marah-marah dengan dia, melainkan dia pengen membahas anniversary pernikahan dia. Lupakan Dania sejenak karena dia benar-benar ya kangen dengan istrinya Wulan ya, walaupun marah-marah galak tapi seksi seperti itu. Dan di situ memang Wulan sengaja bohong ke suaminya Romi supaya dia mau bertemu dengan dia, karena walau bagaimanapun Wulan harus membahas permasalahan ini dan semua orang harus tahu kenapa Dania ini, hubungannya apa sih dengan Dania dan juga Romi. Nah yang membuat itu sedih banget, makanya dia harus mengumpulkan orang-orang di situ nih guys. Dan kemudian dia juga berusaha untuk ngecek di mana keberadaan suaminya nih guys. Ternyata memang di situ sudah mulai kembali ke rumah ya guys, yang menemui Wulan, dan pastinya di situ bikin masalah tambah puyeng. Di situ dengan keadaan seperti itu membuat Dania ini bingung nih guys, kenapa ini, ada apa ini, marah-marah kenapa sih Tante Wulan seperti itu. Dan menurut Wulan, sudah diam saja di situ, nanti akan tahu sendiri apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah sementara Sisi ini masih bingung, sebenarnya ada masalah apa sih antara Dania, Tante Wulan ini memang nggak tahu apa-apa, ini apakah hanya Sisi, seperti itu. Dan di situ lagi-lagi nih guys, Safira ini menjadi sasaran empuk bagi dirinya ya, bagi Dania untuk bisa menyalahkan Safira. Safira tuh kan nggak tahu apa-apa, dia cuma menunjukkan pemilik antingnya itu adalah dirimu, seperti itu, dan itu aja sih yang diungkapkan ya. Dia tidak tahu apa-apa masalah apa. Nah sementara semuanya juga lagi bingung, ini ada masalah apa. Dan biar sajalah nanti yang akan mengungkapkan itu setelah semuanya tahu dan berkumpul.